Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana Susanti dari Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relations. Pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia, saya akan melakukan presentasi mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan, sebagai suatu kecakapan hidup dalam menyongsong era abad yang ke-21. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting, yang sangat-sangat penting keberadaannya. Kehadiran bahasa di tengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai penghubung antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya, sehingga fungsi dari bahasa tersebut menjadi beragam. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan yang dapat membangun bangsa. Pada era abad ke-21, banyaknya bahasa Indonesia yang telah tercampur dengan adanya budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia, membentuk dengan masuknya teknologi dan internet yang memudahkan masuknya bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, Mandarin, dan lain sebagainya. Dengan ada akulturasi bahasa yang masuk ke dalam Indonesia membuat tumbuhnya kebudayaan tertentu di Indonesia. Hal ini tentunya dapat mengganggu dan menghambat perkembangan pembangunan bangsa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia sekarang menjadi perisai untuk pembangunan bangsa, untuk pemersatu bangsa yang belum pernah dijadikan suatu permasalahan oleh masyarakat Indonesia dari beragam suku dan daerah. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa, bahasa nasional, dan bahasa negara. Selanjutnya, apa itu bahasa? Menurut Krida Laksana dan Joko Konjono dalam CER 2014.232, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari akar bahasa Melayu atau bahasa Melayu yang bersumber dari bahasa Indonesia. Saya perjelas bahwasanya bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu pada saat itu disebut dengan bahasa lingua franca atau sebagai bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada pada masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, tentu saja bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu yang pertama, sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, sebagai lambang identitas nasional, sebagai lambang atau alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, kebahasaan, kebudayaan, kesukuan dalam suatu masyarakat nasional, dan sebagai alat penghubung antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sendiri yaitu sebagai bahasa resmi pemerintahan, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928, merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar Agustus tahun 2002. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Peran bahasa Indonesia semakin penting di dalam era otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran, serta masyarakat. Akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dalam kewenang-wenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut dapat diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional dapat kita lihat sangat strategis di sini, yaitu untuk tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan bangsa nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumentasi penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasannya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa, sehingga tidak akan ada terjadinya perpecahan hanya karena kesalahpahaman karena perbedaan bahasa. Sekarang kita lanjut ke keberadaan bahasa Indonesia di abad 21 di sektor pendidikan. Dalam bidang pendidikan, bahasa Indonesia menjadi dasar dan kata pengantar dari setiap proses belajar mengajar, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia menjadi lingkup yang besar, serta berpengaruh besar dalam bidang pendidikan di Indonesia tentunya. Pada abad ke-21, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan mengikuti era globalisasi dan kulturasi yang terjadi di Indonesia. Bahasa baku yang menjadi patokan dalam kebenaran bahasa dan keabsahan bahasa Indonesia sudah mulai tidak diketahui oleh beberapa siswa apapun mahasiswa yang berada di sekolah. Bahasa Indonesia adalah perisai dalam pembangunan dan dalam pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi dasar setiap kegiatan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa kenegaraan, dan bahasa pemersatu bangsa. Dengan canggihnya teknologi, banyak negara asing yang masuk ke Indonesia diharapkan tidak menyebabkan krisis multinasional atau terpecah-pecah akibat bahasa asing. Baiklah, dari presentasi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kedudukan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu bangsa, yang belum pernah dijadikan sebagai sumber permasalahan oleh berbagai masyarakat yang pemakainya dari beragam suku, bahasa, maupun daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, bahasa yang menjadi sebagai aspek kehidupan, terutama sebagai bahasa pengantar dalam sektor pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama sebagai pengantar ilmu pengetahuan dalam bidang sebagai kecakapan hidup yang menyongsong abad ke-21. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran boleh ditinggalkan di komen komentar. Terima kasih, saya Yulena Susanti. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum.